3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada acara Isra Mi'raj malam ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia rahmatnya kita warga Panorama Residen dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat tanpa sehalangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Beserta keluarga, kerabat dan para sahabatnya. Yang terhormat Al-Muhtaram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Ecep Hidayat selaku Ketua MUI Kecamatan Bojongsari, yang kami hormati Ketua Bapak Haji Muhammad Taufik selaku Ketua DKM, dan yang kami hormati Bapak Ari Danang selaku Ketua RT Panorama Residen, serta yang kami hormati Bapak Ibu warga Panorama Residen, teman-teman, kakak dan adik yang kami cintai. Hadirin sekalian jamaah, marilah kita bersama-sama meramaikan acara memperingati Isra Mi'raj yang bertepatan pada 27 Rajab 18 Februari yang bertepatan pada hari Sabtu yang lalu. Sebelum kita mulai ke acaranya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Keila Hernita dan saya Iqbal Fakri. Kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah dipercayai untuk membawakan acara pada malam ini. Terima kasih. Nah, Kak Iqbal, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj nih, Isra itu kan artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem kan, Kak? Benar banget tuh, Kay. Sementara pengertian dari Mi'raj sendiri itu adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa yang bertempat di bumi sampai ke langit 7 dan Lauhul Mahfuz Allah. Gitu ya, Kak. Nah, tujuan Nabi Muhammad untuk menembus langit ke-7 itu kan untuk memenuhi perintah Allah untuk sholat 5 waktu, Kak. Benar banget tuh. Sholat 5 waktu itu kan seharusnya dijalankan oleh kita nih sebagai umatnya, sebagai tiang agama Islam. Ya, bener banget tuh, Kay. Jadi kita selaku umat muslim seharusnya kita rajin untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sebelum 5 waktu kita awalnya 50 ya, Kay ya. Iya dong. Oke, Kak, kita langsung bacain susunan acaranya aja kali ya. Wah, boleh banget tuh, Kay. Oke. Izinkanlah kami untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah sambung ayat yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Dan akan ada sambutan dari Ketua DKM. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan salawat bersama-sama, yaitu salawat Tibbil Qulub. Dan acara selanjutnya adalah acara yang sudah dinanti oleh kita sewarga Panorama Residen, akan ada tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz kita. Dan di penghujung acara akan ada doa bersama sekaligus sesi foto-foto. Betul sekali. Oke, sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, acara pertama, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke rangkaian acara pertama kita, acara pembuka, yaitu pembacaan sambung ayat yang akan dibawakan oleh saudara kita. Yang pertama ada Ramadan, ada Rafardan, ada Hafiz, Afkar dan Akbar. Kepada mereka kami persilakan. Takbir, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr
والليل إذا يسر ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد وأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما تحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas beribu nikmat karunia yang telah dikurniakan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat ini hadirnya kita di sini sebagai salah satu rasa bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada kedua kita, kepada suri Allah dan kita, kepada Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut umat dan kita semua yang tetap istiqomah menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kami hormati guru kita Ki Haji Encep Hidayat. Insya Allah beliau dalam perjalanan menuju masjid kita ini, kita doakan semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, dapat membersamai kita di malam peringatan Isra Mi'raj ini. Yang kedua yang kami hormati seluruh pengurus DKM beserta jajarannya. Yang kami hormati juga seluruh ketua RT kita, Pak RT Aridana. Alhamdulillah beliau hadir di antara kita beserta para pengurus dan jajarannya, tokoh masyarakat di komplek kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak semua
yang semoga senantiasa Allah curahkan kenikmatannya, Allah lindungi dan Allah bimbing kita semua dalam jalan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama saya ingin minta kita semua membacakan doa suratul Al-Fatihah. Kepada buat siapa? Yang pertama, Al-Fatihah ini kita tujukan kepada keluarga kita. Barangkali keluarga kita sedang ada yang sakit, sedang ada tertimpa musibah, sedang dalam diuji sama Allah. Kita bacain Al-Fatihah, semoga Allah kuatkan beliau, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabarannya, dan penyakitnya dijadikan itu peluntur dosa-dosanya yang di masa lalu. Ya. Yang kedua, Al-Fatihah juga kita tujukan untuk seluruh warga Panorama yang saat ini bisa jadi sedang tertimpa musibah atau sedang mendapatkan kesulitan. Semoga Allah berikan jalan kemudahan, Allah kuatkan iman Islamnya. Dan yang terakhir, Al-Fatihah ini kita tujukan untuk anak keturunan kita. Semoga seluruh anak keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah lindungi anak keturunan kita dari segala fitnah, baik itu fitnah zaman maupun fitnah keburukan maupun fitnah yang lain. Yang fitnah-fitnah itu bisa membuat anak kita jauh dari jalan Allah dan jauh dari kebaikan. Yang dengan Al-Fatihah ini semoga anak-anak kita juga Allah lindungi dari segala macam mara dan bahaya. Kita bacain doa ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bi barakatil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga harapan dan doa kita Allah ijabah, Allah kabul, dan segala hajat yang dengan wasilah sholawat juga pada malam hari ini Allah dekatkan kita kepada orang-orang yang solih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ke Iya.
المنى سلغنا وفرحنا ودار أنجز وعده أرحم وشعلنا من المنى سلغنا ينصرني باللقاء يا عين قلبي أنا جمال المصطفى أنواره لا اللهم صل على سيدنا محمد وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد ذي القلوب ودار أنجز وعده والبشر أطعمه واشعرنا من المنى سلوعنا وفرحنا يا نفس طيري باللقاء والرياح أنا جمال المصطفى أنواره لا تستنى اللهم صل على سيدنا محمد ذي القلوب
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji qailaha min adzabil akbari wa adzabil adna. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin wal mukarramat, jamaah peringatan Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin sepuh, tokoh masyarakat, para guru, para asatidz, pengurus DKM, Masjid Panorama ya, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat hadir bersama dalam rangka mengungkap sedikit tentang hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, saya khususnya udah lama nggak kesini, ada 3 tahun kali ya, dari mulai COVID baru lagi ketemu sekarang. Tapi semua panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur yang penuh dengan berkah, umur yang penuh dengan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan salawat itu kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adikku, anak-anakku, jangan berisik ya. Ya, anak-anak, halo, jangan berisik ya. Anak soleh di tempat ngaji tidak berisik. Oke? Oke. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra Mi'raj berarti menguak kembali sejarah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Bani Israil ayat 1, sementara peristiwa Mi'raj diabadikan oleh Allah di dalam surat An-Najm 12, 13, 14 sampai 18. Pak Ustadaan, gak usah lama-lama ya, setengah jam cukup ya. Nah, gak usah lama-lama. Baik Bapak sekalian, ya, anak-anak bisa tidak bersuara. Oke, kalau itu saya berdiri deh. Ya,
Saya tanya anak-anak, siapa yang bisa apa artinya Isra? Ayo, apa artinya Isra? Ya. Kapan? Siang, malam, sore, pagi, malam. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari. Iya. Nanti hadiahnya minta sama Ustadz ya. Ketua DKM sekarang siapa? Saya tanya hadiahnya 100.000. Kalau Miraj apa Miraj? Miraj. Ya. Berjalan Rasulullah dari diam-diam yang lain dari wah keren ini. Siapa ustadznya nih? Dua-duanya bisa jawab siapa ustadznya? Yang ngajarin siapa yang ngajarinnya? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin anak-anak aja siapa? Hebat luar biasa. Ya. Baik. Ayat Isra. Siapa yang bisa? Ini anak-anak. Karena anak-anak yang menggantikan kita nanti. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Lanjutkan. Barakna hawlahu innahu wasami'ul basir. Nah, iya. Saya nanya kalau MTQ begini, MTQ Tafsir saya kebetulan Dewan Hakim tapi di tafsir. Biasa kalau ada soal begitu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ولقد رآه نزلة أخرى Inda sidratil muntaha. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, ayat Isra itu diawali dengan kata subhana. Subhana itu kita sebut bahasanya adalah tasbih. Kata tasbih seakar kata dengan sabbaha yusabbihu, itu artinya dengan berenang. Makanya ada hadis mengatakan adibu auladakum bis-sibaha war-rimayah. Didiklah anak-anak kalian untuk belajar berenang. War-rimayah dan mana? Anak-anak bisa berenang nggak? Diajari ya, belajar ya. Itu sunnah Rasulullah. Yang belajar berenang niatnya menjalankan perintah Nabi, itu hukumnya dapat pahala. Kalau berenang itu berangkat dari satu sisi menuju sisi yang lain, itu berenang. Lalu apa hubungannya dengan tasbih? Tasbih itu artinya berangkat dari persepsi, berangkat dari keyakinan bahwa Allah itu menyerupai manusia, bahwa Allah itu disifati oleh sifat-sifat manusia, menuju keyakinan bahwa Allah mustahil disifati dengan sifat-sifat manusia. Yaitu namanya tasbih.
Jadi ketika kita membaca subhanallah misalnya setelah sholat, maka itu maknanya adalah kita menyatakan kepada Allah, ya Allah, saya nyatakan baik dalam lisan maupun dalam hati saya bahwa Engkau suci dari segala kekurangan, suci dari tuduhan orang-orang musyrik, suci dari disifati oleh sifat-sifat makhluk. Itulah subhanallah. Hanya persoalannya adalah ketika kita membaca subhanallah, pemahaman kita atau hati kita tidak sampai ke situ. Betul? Betul nggak? Ketika kita baca subhanallah, 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 apa yang ada dalam hati kita? Maha suci Allah harusnya. Tetapi banyak orang yang ketika baca subhanallah, dia tidak menyatakan dalam batinnya, ya Rob, saya nyatakan, saya kukuhkan dalam jiwa raga saya bahwa Engkau suci dari segala sifat yang tidak layak dilekatkan kepadamu. Itu makanya subhanallah itu besar sekali pahalanya. Dua kalimat yang sangat mudah diucapkan dalam lisan, begitu besar di pahalanya ketika ditimbang berat luar biasa, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang berbicara tentang Isra Mi'raj itu diawali dengan kata tasbih. Kata para ulama, biasanya kalau satu kalimat diawali dengan tasbih menunjukkan bahwa yang akan disampaikan atau kandungan ayat tersebut berbicara tentang persoalan yang luar biasa menakjubkan. Bahkan di situ ada mukjizat yang nalar akal biasa susah untuk memahaminya. Karena begitu sulit memahaminya, biasanya diawali dengan tasbih. Bu, hei bu, bu, halo, kok pada diem baik? Duduk dia kalau gitu dah, duduk lagi dah. Ya, anak-anak diem ya. Gak lama, setengah jam, jam 9 selesai. Jam 9, tapi ini jamnya terlambat. Jam 9 menurut saya kali ya. Jam 9 saya sudah kurang 20 menit. Baik. Ketika kita melihat fenomena yang sangat menakjubkan, fenomena yang sangat indah, misalnya kita lihat pemandangan di gunung, ketika kita ada di pinggir laut, bahkan ketika kita sedang terbang di pesawat, kalau kita lihat keluar, luar biasa, ada hal yang sangat menakjubkan. Yang kita ucapkan apa? Halo? Yang kita ucapkan apa? Subhanallah. Itu Pak Rahmat. Pak Rahmat, Pak Dedi, ini yang saya akrab dengan dua orang ini. Iya kan akrab. Biasanya sama Bang Opik nih, Pak Topik nih. Gak ada, saya tanyain tadi. Ya, ibu-ibu dengerin Bu ya. Bapak-bapak, kalau lihat perempuan cantik, baca apa? Ya? Subhanallah. Oh, kenceng banget yang sebelah sana. Usianya udah di atas 70. Subhanallah. Mengakui ciptaan Allah itu. Ya, luar biasa. Ada yang menakjubkan di situ. Subhanallah. Apa bedanya dengan Masya Allah tadi ditanyakan? Apa bedanya dengan Masya Allah? Ini baru pengantar nih, belum isi Isra Mi'rajnya.
Apa bedanya dengan Masya Allah? Arti Masya Allah itu apa? Allah berkehendak. Masya Allah, Allah berkehendak. ya, apa yang Allah kehendaki. Itu juga kata para ulama sama li ta'ajjub. Subhanallah li ta'ajjub, Masya Allah juga li ta'ajjub, untuk menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Di mana bedanya? Mulai ini. Bedanya, kalau subhanallah itu sesuatu yang menakjubkan, sepenuhnya itu karena kreasi Allah, sepenuhnya. Tetapi kalau Masya Allah, kita melihat, memperhatikan sesuatu yang menakjubkan, tetapi di situ ada keterlibatan tangan manusia. Ada satu lukisan yang sangat indah, ya, bacanya subhanallah atau Masya Allah? Masya Allah kan ini. Jadi dua-duanya. Ya, Masya Allah. Kenapa? Kata kita, betapa hebat ini lukisan, tapi ingat, kalau Allah tidak menghendaki, tidak pernah ada lukisan ini. Itu tauhid, bahwa orang itu menyatakan semua tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah, karena di situ ada intervensi manusia. Ada orang Padang di sini? Ada orang Padang? Olah, ya, kilo 99. Lihat, saya pertama kali, indah banget itu. Padahal itu rekayasa manusia. Jembatan dengan berbelok-belok, ada 9 kali belokan. Saya mengucapkan Masya Allah. Artinya apa? Sehebat apapun ini lukisan atau hasil kreasi manusia, apapun namanya, kalau Allah tidak menghendaki, nggak pernah ada. Masya Allah. Kalau subhanallah, tidak ada intervensi manusia. Itu kira-kira bedanya subhanallah dan Masya Allah. Bu, Ibu, senang nggak ngelihat laki-laki ganteng? Senang? Jangan bohong sama saya. Senang apa enggak? Enggak, ini kan cuma senang doang. Senang nggak? Bapak-bapak ini sudah saya tanya, senang nggak lihat perempuan cantik? Katanya senang. Ketemu kami ini sama Pak Rahmat. Senang. Dosa enggak? Enggak dosa. Yang dosa itu diprototin. Kalau ngelihat silat kan enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Nah, kita ketika melihat sesuatu yang cakep, yang baik, yang indah, jika ada intervensi atau keterlibatan manusia, kita mengucapkan Masya Allah. Kalau sepenuhnya itu karena kehendak Allah, tidak ada ikut serta tangan manusia, maka dibacalah Subhan. Jika demikian, peristiwa Isra Miraj itu diawali dengan Subhanallah, berarti perjalanan Isra-nya Rasulullah lalu dilanjutkan dengan Mirajnya Rasulullah, tidak ada keterlibatan kuasa manusia. Artinya apa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilakukan oleh Allah Isra dan Miraj, sebenarnya bukan kehendak Nabi Muhammad atau bukan usaha Nabi Muhammad, itu karena kehendak Allah. Makanya bahasanya asra, wajan af'ala, mengisrakan. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Berarti Nabi Muhammad pasif, diam saja. Yang aktif, yang menggerakkan itu semua Allah. Makanya itu luar biasa. Kalau hanya usaha Nabi nggak bakalan terjadi itu. Ini adalah usaha atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Untuk memahami Isra saja paling tidak ada 8 kata kunci. Subhana, asra bi 'abdihi laila, ada 8.
Saya singkat-singkat saja. Yang menarik, Bapak-Bapak Ibu sekalian, yang diisrokan itu Nabi Muhammad. Sepakat ya? Yang diisrokan siapa? Nabi Muhammad. Dia, baginda Nabi itu adalah, beliau itu adalah Nabi, beliau itu adalah Rasul, beliau itu adalah Muhammad, beliau itu adalah hamba Allah. Yang menarik, ayat yang digunakan, kata yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak begini, Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Tidak ada ayat. Subhanalladzi asra bi rasulihi. Subhanalladzi asra bi nabiyyihi. Tidak. Tapi yang digunakan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi Muhammadin. Apa maksudnya? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah tidak memilih kata Subhanalladzi asra bi Muhammadin, Subhanalladzi asra bi rasulihi, Subhanalladzi asra bi nabiyyihi, tapi bi abdihi? Ada hikmah atau ada pesan pastinya. Apa pesannya? Ibu sekalian, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesannya adalah Isra dan Miraj itu adalah sebuah proses bagaimana orang diangkat oleh Allah setinggi-tingginya sampai bisa ketemu dengan Allah. Kan baginda Nabi itu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pesannya dari ayat ini adalah siapa saja dari bapak ibu-ibu kita semua yang bisa menjadi hamba Allah, maka dia akan diangkat setinggi-tinggi derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tanya, ayo duduk, ayo duduk, ayo duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hamba Allah apa bukan? Yakin hamba Allah? Ya, alhamdulillah. Ini sumbangan dari siapa? Dari hamba Allah. Jadi yakin kita hamba Allah ya? Yakin? Oke. Kita harus uji petik. Benar atau tidak kita ini menjadi hamba Allah? Hamba Allah itu dalam bahasa Arab artinya abdun. Hamba itu abdun. Dari kata abdun lahir ibad, lahir kata ibadah. Ya. Kata ulama li tafsir. Ada diam deh, diam sayang, diam ya, diam ya, sayang enggak. Ya, diam. Ya. Hamba itu dia harus punya sifat al-khudu' wa tazallul lillah. Hamba Allah itu adalah orang yang harus tunduk, patuh, rendah diri di hadapan Allah, sehingga yang namanya hamba itu dia tidak boleh berbuat sesuatu, satu, tanpa izin, dua, berbuatnya itu harus sesuai dengan tuannya Allah dalam hal ini. Hamba Allah itu satu, dia tidak bebas berkehendak, tidak bebas bertindak, tidak bebas bekerja, tidak bebas ngomong. Semuanya harus atas restu dan izin
yang pemilik hamba itu. Ucapannya, pikirannya semua sesuai dengan kehendak yang menjadi tuan dari hamba itu. Pertanyaannya, pertanyaan saya, kita suka berbuat dosa nggak? Yang sebelah sini suka pada berbuat dosa nggak? Masih doyan dosa nggak? Sering ya. Jadi bukan sekali dua kali, sering. Boleh saya ngopi dulu ya? Kasihan nih kopi belum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, hamba yang patuh kepada Allah itu, atau hamba Allah itu seperti Nabi. Itu hamba Allah yang sesungguhnya. Bicaranya tidak keluar dari ketentuan Allah. Gerak-geriknya tidak keluar dari ketentuan Allah. Walhasil hampir tidak ada dosa pada dirinya. Itu baru jadi hamba Allah. Ibu-ibu suka marah, Bu? Bu? Ibu suka marah, Bu? Saya berdiri lagi kalau gitu. Suka marah, Bu? Suka. Di sebelah sana, kampung tempat saya tinggal, itu ibu-ibu pada bawel. Gimana ngobrol ibu-ibu? Tahu apa yang diobrolin? Hatta di pengajian cerita orang lain di sebelah sana. Kalau di sini kira-kira ada nggak ya? Ada apa enggak? Ada? Ada apa enggak? Enggak kali ya? Enggak beda maksudnya. Enggak beda. Bu, suka melotot nggak sama suami? Halo? Saya tanya suaminya kali ya? Ibu pernah melototin suami nggak, Pak? Pernah melototin bapak-bapak nggak? Pernah nyolot nggak, Pak? Pernah nggak? Pernah katanya. Nah, hamba Allah tuh nggak begitu. Saya tanya, Bu, pernah nggak meninggalkan sholat disengaja? Pernah nggak meninggalkan sholat disengaja? Nah, tidak berani jawab. Bilang enggak takut dosa, bilang iya, masa iya harus jawab iya seadanya. Ibu-ibu sekalian, saya lihat di media massa, di media apa namanya, TikTok, apalagi tuh selain TikTok, Instagram, Hello, apalagi. Nah, saya dikabarkan bahwa ada perempuan yang berjilbab, jilbabnya lebar, joget-joget. Di mana? Di TikTok. Kira-kira di sini ada nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Di sini sekarang nggak ada. Nggak tahu lo di rumah. Ya. Ketika kita marah, apalagi marah itu tidak terkendali, dia pada saat itu tidak sedang jadi hambanya Allah. Wa ibadur rahmanul ladzi, terus wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah itu begitu. Hamba Allah itu, hamba yang maha rahman itu, apabila dia berjalan di muka bumi, dia berjalan dengan penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila dimaki, dimarahi oleh orang-orang yang bodoh, qalu salama, dia jawab
celaan orang, makian orang, marah-marahnya orang itu dia jawab dengan jawaban yang membawa kedamaian. Kalau kita dipelototin, dimarahin orang di jalan, bahasa Ragunan keluar. Tahu bahasa Ragunan? Bu, bahasa Ragunan tahu? Bahasa Taman Safari keluar, ngomong pelotot-pelotot sama kita. Kira-kira sikap kita bagaimana? Timpalin, kasih senyum pergi, atau bagaimana? Ya, apalagi mobil kita gedor-gedor, seperti banyak kasus ya. Apa yang kita lakukan? Dilawan, kata kita, lo muda, gua muda. Lo laki-laki, gua laki-laki. Lo jual, gua beli. Ayo, mula gua apa? Ada nggak kira-kira begitu? Hamba Allah itu nggak begitu. Hamba Allah itu dia qalu salama, dia bersikap, dia jawab dengan penuh kedamaian, senyum, tinggalkan saja. Dimarahin, timpalin, marahin lagi, tonjok lagi. Hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Pernah marahin orang yang memarahi kita? Pernah? Pernah, Bu? Orang marah dimarahin sama kita? Kalau begitu hamba Allah apa bukan? Bukan. Katanya hamba Allah. Di saya kalau suka dengar di masjid ada sumbangan dari hamba Allah. Dalam hati benar dia jadi hamba Allah. Jangan-jangan hambanya Fir'aun, jangan-jangan hambanya itu, hambanya ini, jangan-jangan. Walhasil jamaah sekalian, hamba Allah itu adalah hamba yang menghambakan dirinya, menjadi budaknya Allah, menjadi hambanya Allah. Tidak berani dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Itu hakikat hamba. Orang yang sudah mampu melakukan itu, maka dia sudah menjadi hamba Allah. Dia akan diisrokan, dimirajkan oleh Allah, hanya dalam dimensi yang berbeda. Kalau kita masih petantang-petantang, marah-marah dan sebagainya, mulutnya penuh dengan hal yang tidak baik, bahkan sampai batinnya, dia sebenarnya bukan hamba Allah. Pada waktu itu jangan-jangan dia menjadi hamba nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, kata Al-Quran, wahai Muhammad, tidakkah kau perhatikan ada orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilahnya, nafsunya sebagai tuannya. Kapan? Kata ulama di tafsir, ketika seseorang hidupnya didikte oleh nafsu, maka nafsu sudah menjadi tuannya, sudah menjadi Tuhannya, sudah menjadi ilahnya. Pada waktu itu dia menjadi hamba dari nafsu itu, tidak akan pernah diisrokan oleh Allah. Itu namanya hamba, diringkas. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Timbul pertanyaan lagi, kenapa ya? Tapi ya tadi anak kita bilang yang waktu Isra itu malam ya? Jam berapa? Jam berapa katanya? Nggak ada jam pada waktu itu memang. Pada waktu itu belum ada jam kayak gini, belum. Ya. Yang pasti malam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya banyak tentang itu. Kenapa malam itu tidak pakai alif lam? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, tapi lailan. Kan tidak begini, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, pakai alif lam. Tapi ayatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, gitu tulisannya. Apa kata para ulama di tafsir? Ketika tidak dibaca dengan alif lam lailan, itu menunjukkan waktu yang sangat singkat, atau qalilul muddi, waktu yang pendek, singkat. Jadi Nabi itu Isra dan Mi'raj itu singkat. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah balik lagi ke tempat tidurnya, dalam satu riwayat ternyata tempat tidurnya Rasulullah itu masih hangat.
Kalau masih hangat kira-kira nggak lama kan? Karena perjalanan itu luar biasa. Naik satu kendaraan namanya buruk. Buruk itu identik dengan cahaya. Siapa nih yang dosen fisika, ada nggak di sini? Guru fisika. Berapa kecepatan cahaya itu? 300.000 km per detik. 300.000 km per detik. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilo? Ya? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau ditarik lurus kayak benang itu sekitar 1235 km. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau jalannya sedikit berbelok, sebagian perjalanannya unta, maka jaraknya sekitar 1.500 kilometer. Yang kedua, Nabi itu Mi'raj, melewati langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh. Jarak dari bumi ke matahari berapa? Jarak dari bumi ke matahari berapa? Jarak dari bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Cuma 8 menit, sekian detik. Jadi dari bumi ke matahari jaraknya 150 juta kilometer. Nah, bintang gemintang itu adanya di langit pertama. Inna zayyana as-samaa'a dunya bizinatil kawakib, kata Allah dalam Al-Quran. Kami hiasi langit dunia. Langit dunia itu yang rendah. Langit yang paling rendah itu dihiasi oleh bintang gemintang ini. Dalam tafsir Fakhrudin Ar-Razi disebutkan bahwa jarak dari langit pertama ke langit kedua 7 kali lipat dari bumi jarak ke langit pertama. 7 kali lipat. Matahari itu semua ada di bawah langit pertama. Kalau jarak dari bumi itu 150 juta kilometer, ke langit pertamanya berapa? Ke langit keduanya berapa? Berlipat kali 7. Mungkin sudah sekian triliun kilometer barangkali, atau tak terhingga. Kita nggak tahu. Jadi jarak Nabi perjalanan Isra Mi'raj, Isra-nya ke Masjidil Aqsa, Mi'rajnya sampai Sidratil Muntaha Mustawa Kubakain itu hanya waktu sekitar 2 atau 3 jam. Jauhnya luar biasa. Dalam kajian fisika sekarang ini katanya buruk itu adalah cahaya yang sangat lembut, yang sangat tipis, sangat halus, lebih halus dari matahari, dari cahaya yang ada sekarang. Maka kalau lebih halus, maka kecepatnya akan lebih cepat daripada sinar ini, cahaya ini. Itulah kenapa Rasulullah diisrokan, dimirajkan itu oleh Allah digunakan pada ayat ini dengan kata subhanallah. Kalau cahaya itu katakanlah 300.000 km per detik, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa katakanlah 1.500 km. Berapa detik? Satu detik terbagi berapa waktu yang dibutuhkan oleh Nabi? Kecepatan cahaya itu 300.000 km. Saya juga baca per detik. Jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Satu detik dibagi berapa bagian kira-kira? Itu ternyata kalau lagi 200. Satu detik dibagi 200, dan per bagiannya itu waktu yang dibutuhkan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilakukannya di malam hari. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kenapa ini dikatakan dengan menggunakan tanwin lailan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan waktu yang sangat singkat, padahal perjalanan itu jauhnya luar biasa. Kenapa malam hari, apa hikmahnya? Kata para ulama, ibadah yang terasa nikmat bagi pecandu ibadah
Kita kan belum pecandu masalahnya ya. Bu, kita sudah pecandu ibadah belum? Ibu nikmat ya kalau ibadah. Kata Rasulullah, yang saya senang hidupnya itu 3, kata Rasulullah. 1, madu yang manis-manis. 2, termasuk perempuan yang saya sukai. Yang ketiga yang paling nikmat bagi saya adalah wa qurratu aini fis shalah. Kenikmatan, kebahagiaan di dalam diri saya adalah kebahagiaan hati, yaitu ketika sholat. Nikmat Rasul itu sholat. Kalau kita sholatnya udah nikmat apa belum? Bu, bapak-bapak, sholat tarawih kemarin di sini. Ramadan kemarin tarawih di sini. Tarawih 8 rakaat. Berapa menit? Setengah jam. Ya, 8 rakaat setengah jam. Sholatnya nikmat nggak kira-kira? Nikmat nggak? Nah, kalau nikmat biasanya nggak terasa lama, kan begitu ya? Kalau kita sholatnya nggak nikmat, itu menunjukkan bahwa kita tidak akan betah. Nah itu ya. Jadi waktu yang paling enak untuk munajat kepada Allah, waktu yang paling mantap untuk menyampaikan curhat kita tentang urusan kita kepada Allah adalah di malam hari, ketika orang tidur. Dan itu menjadi ciri orang ahli surga. Ciri orang ahli surga itu dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfir. Waktu menjelang subuh namanya sahur, mereka banyak memohon ampun kepada Allah. Ternyata orang-orang ahli surga memperbanyak ibadahnya di malam hari menjelang sholat subuh. Kalau kita malam hari bangun nggak? Bangun. Itu bangun ngapain? Kencing. Habis kencing tidur lagi. Cebok dulu lah, masa tidur lagi? Cebok dulu baru tidur lagi. Ya, udah jangan lama-lama. Ya, jadi intinya ini banyak yang harus dijelaskan. Intinya Isra itu pada hakikatnya adalah sarana untuk jumpa makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan ditindaklanjuti dengan Mi'raj. Harus berangkat dari Isra dulu. Isra itu harus tasbih, bersih hatinya kepada Allah. Dia menjadi hamba Allah, bukan hamba siapa-siapa, dan dia sering melakukan ibadah di malam hari. Itu insya Allah orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Mirajnya belum. Kapan-kapan kita ngaji khusus Miraj. Ini pengantar saja, baru sedikit sebenarnya. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita menjadi hamba Allah. Perkataannya, perbuatannya, pikirannya, yang ada di dalam hatinya tidak boleh sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah. Itulah hamba. Itu poinnya. Jadi hamba Allah insya Allah akan diisrakan oleh Allah, dimirajkan kita oleh Allah, tetapi dalam dimensi yang berbeda, tidak persis sama dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali demikian, mudah-mudahan manfaatnya untuk saya dan jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.